Halo, Sobat Info Sepak Bola 08. Kami akan memberikan update informasi sepak bola internasional dan nasional. Sebelumnya subscribe, like, dan share channel ini ya, agar kami bisa memberikan informasi ke Sobat Info Sepak Bola secara update. Proses naturalisasi Kevin Dix bergantung ke pemerintah baru. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tidak bisa memastikan rentang waktu yang dibutuhkan untuk memproses naturalisasi Kevin Dix, mengingat pemerintahan saat ini dalam masa transisi. Proses naturalisasi itu bergantung kepada pemerintahan yang baru, dalam hal ini Kemenpora dan DPR RI. Apalagi surat permohonan naturalisasi baru diterima Kemenpora kemarin. Hal ini diungkapkan Dito di masa akhirnya sebagai Menpora, Jumat 16 Oktober. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan berlangsung Minggu 20 September di gedung MPR DPR RI. Prabowo berencana mengumumkan kabinetnya di hari yang sama dengan pelantikan. Sementara komisi di DPR RI baru akan lengkap setelah pengumuman kabinet. Selama ini, proses naturalisasi pemain harus melalui rapat komisi T dan X terlebih dulu sebelum keputusan presiden dikeluarkan untuk pengambilan sumpah. Ya, rencana naturalisasi Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin. Jadi ini akan kami proses minggu depan, ujar Dito dikutip laman kantor berita Hantara. Pemerintahan baru adanya minggu depan, jadi mungkin kita lihat menteri barunya juga. Ini kan hari terakhir kerja kami. Pelatih Shin Tae-yong sebelumnya sudah menyampaikan harapan agar proses naturalisasi Kevin Dix bisa berjalan dengan cepat, sehingga sang pemain bisa melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November. Kegagalan mendulang poin dari laga melawan Persis membuat Borneo FC menelan kekalahan pertama pada musim ini. Borneo FC gagal memuncaki klasemen sementara Liga 1 2024-25 setelah dipaksa menyerah 3-2 dari Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu 19 Oktober malam minggu dalam matchday ke-8. Kekalahan itu membuat Borneo terpaku di peringkat keempat klasemen sementara dengan nilai 16, berselisih 2 angka dari Persebaya yang berada di puncak. Posisi Persis juga tak mengalami perubahan dan tetap menduduki peringkat ke-15 dengan 7 poin. Di lain sisi, kekalahan yang dialami Borneo FC membuat Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang belum mendapatkan kekalahan hingga pekan ke-8 musim ini. Pertarungan antara Persis dan Borneo FC berlangsung ketat dan terjadi saling kejar gol. Borneo FC terlebih dulu unggul melalui sundulan Gabriel Furtado pada menit ke-15. Tendangan Musa Sidibe pada menit ke-34 berhasil menyamakan kedudukan. Tetapi sontekan Leo Gaucho 2 menit menjelang babak pertama berakhir membawa Borneo FC unggul 2-1. Persis yang tidak ingin kehilangan muka di kandang merespons ketertinggalan. Sundulan Karim Rossi pada menit ke-76 membuat skor kembali imbang. Arkan Kakak akhirnya memastikan kemenangan menjelang laga usai. Sementara pada pertandingan yang berlangsung sore hari di Stadion Gelora Supriyadi, Arema FC melanjutkan catatan positif dengan mengalahkan Malut United 3-1. Kemenangan ini mengangkat posisi Arema ke peringkat 8 klasemen usai mengumpulkan 12 poin. Sedangkan Malut United di posisi ke-11 dengan 9 poin. Meski mencatat kemenangan, Arema mengalami kesulitan untuk membongkar pertahanan Malut United. Mereka bahkan tertinggal terlebih dulu dari Malut United di babak pertama lewat gol Yakub Sayuri pada menit ke-40. Arema baru bangkit di babak kedua. William Marsilio sukses menyamakan kedudukan di menit ke-51. Malut United mempunyai kesempatan emas untuk mengungguli lawannya di menit ke-64, tetapi eksekusi penalti Victor Mansare berhasil diblok kiper Lucas Frigeri. Dalberto kemudian membawa Singoedan berbalik unggul lewat golnya di menit ke-81. Marsilio lalu mencetak brace di injury time untuk memastikan Arema meraih kemenangan 3-1. Erik ten Hag bisa bernafas lega setelah tim besutannya menghentikan paisklik kemenangan dengan menundukkan Brentford 2-1 di Stadion Old Trafford Sabtu 19 Oktober malam WIB dalam lanjutan Liga Premier Inggris 2024-25. Man United menghadapi laga ini dengan dibayangi 5 laga di semua kompetisi tanpa kemenangan. Bayangan itu makin membesar ketika Brentford berhasil membuka keunggulan terlebih dulu melalui gol Ethan Pinnock menjelang babak pertama berakhir. Setan Merah kemudian bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan ketika babak kedua baru berjalan 2 menit lewat gol Alejandro Garnacho. Rasmus Højlund selanjutnya membawa Man United membalikkan keadaan di menit ke-62. Skor 2-1 ini tidak mengalami perubahan hingga pertandingan berakhir. Raihan 3 angka memperbaiki posisi Man United di klasemen sementara. Man United kini menduduki peringkat ke-10 setelah mengumpulkan 11 poin sekaligus menyalip posisi Brentford. Tim besutan Thomas Frank ini menempati peringkat ke-12 dengan 10 poin.
Video assistant referee memastikan 10 AC Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Udinese di Stadion San Siro, Minggu 20.10 malam WIB, dalam lanjutan Serie A Italia. Milan sudah membuka keunggulan lewat gol Samuel Chukwueze, menuntaskan umpan Christian Pulisic di menit ke-11. Namun Milan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-29 akibat kartu merah langsung untuk Tijani Reinders karena melanggar Sandy Lovric. Situasi itu membuat Milan tidak banyak menghadirkan ancaman berarti di pertahanan Udinese. Tim tamu nyaris pesta kemenangan ketika sundulan Christian Kabasele menjebol gawang Mike Maignan di injury timer. Tetapi VAR menganulir gol tersebut karena Jurgen Ekkelenkamp berada dalam posisi offside. Kemenangan ini tentunya menjadi hasil yang berharga bagi Milan, mengingat mereka menelan kekalahan sebelum jeda internasional. Milan kini naik ke peringkat 3 klasemen sementara dengan 14 poin, sekaligus menyalip Udinese yang kini berada di posisi ke-6 karena tertinggal 1 angka dari Rossoneri. Sepasang gol masing-masing dari Kylian Mbappe dan Vinicius Junior cukup untuk membuat Real Madrid menggondol poin penuh di Balaidos, markas Celta Vigo. Vigo sempat memberikan perlawanan ketika gol Mbappe yang memaksimalkan error di lini belakang tuan rumah mampu dibalas Williot Swedberg, yang sebelumnya gagal memaksimalkan peluang emas, tapi di kesempatan kedua berhasil jadi gol. Skor 1-1 bertahan sampai kedua tim masuk ruang ganti. Perlawanan Vigo tak bertahan lama. Los Blancos kembali menunjukkan superioritasnya selepas rehat seiring umpan matang. Luka Modric dapat dioptimalkan dengan sempurna oleh Vinicius untuk mengubah angka di papan skor jadi 2-1. Vigo berusaha mengejar kembali lewat aksi-aksi ambisius dari Bamba dan Douvikas. Tapi kiper Thibaut Courtois mampu meredam seluruhnya untuk mempertahankan kemenangan Madrid. Praktis, tahan 3 poin ini membuat Madrid duduk di peringkat kedua dengan perolehan poin yang sama dengan Barcelona. Adapun Vigo berada 8 strip di bawah Madrid.